Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Dan kalaupun lagi nggak baik-baik banget, semoga video ini bisa sedikit nemenin kalian. Selamat datang lagi di Nasihat Praktis, tempat di mana kita bisa sama-sama belajar biar hidup kita nggak makin ribet karena salah bergaul. Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih, yaitu gimana sih caranya menjaga diri dari interaksi yang bisa-bisa malah ngerugiin. Apalagi kalau udah nyangkut orang-orang di sekitar kita. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya malah bikin pusing kepala? Nah, video ini buat kalian. Kita bakal bahas 5 tanda yang bisa bantu kita lebih waspada dan gak gampang dibodohi sama orang-orang yang niatnya, agak nggak enak. So, kalau kalian pengen naikin level kecerdasan sosial dan bisa ngehindar dari drama yang gak perlu, stay tune terus ya sampai akhir. Jangan di skip. Siapa tahu ini bisa nyelamatin kamu dari situasi gak enak suatu hari nanti. Yuk, langsung kita mulai. Nah, kalian pasti pernah ya ketemu orang yang cuma mikirin hari ini doang. Nggak peduli besok gimana. Yang penting sekarang senang. Mereka ini biasanya fokus ke kepuasan instan. Kayak, udahlah, yang penting sekarang enak dulu. Pernah nggak kalian nemu orang kayak gini? Coba tulis di komentar ya. Masalahnya, orang kayak gini tuh kadang nekat ambil keputusan cuma buat senang sesaat. Padahal efeknya bisa kacau dalam jangka panjang. Dan parahnya, kadang mereka nggak sadar kalau tindakan mereka itu juga bisa ngerugiin orang lain. Bahkan kita yang deket sama mereka bisa jadi korban. Jadi, penting banget buat kita ngerti cara mikir mereka ini biar nggak kebawa-bawa. Kalian pernah dimanfaatin orang karena mereka cuma mikir pendek? Yuk sharing di bawah. Siapa di sini yang paling sebel sama orang yang kalau ada masalah langsung ngegas ke arah? Bukan gue. Yap, ini tipe orang yang begitu ada tugas atau masalah, langsung cari jalan buat kabur. Entah itu nyalahin orang lain atau pura-pura nggak tahu. Pernah nggak ngerasain kerja bareng orang yang kayak gini? Kita udah capek-capek, dia santai kayak di pantai. Bikin kesel kan? Padahal dalam hubungan apapun, kerja, pertemanan, bahkan keluarga, rasa tanggung jawab itu kunci banget. Orang yang nggak mau tanggung jawab biasanya juga susah berkembang. Karena dia nggak mau hadapin konsekuensi dari tindakannya. Jadi, hati-hati ya kalau udah mulai kelihatan tanda-tandanya. Nah ini, siapa yang pernah dibohongi sama orang yang kelihatannya jujur banget? Yang pas awal kenal, kayaknya polos dan tulus. Ternyata penuh plot twist. Orang yang kebiasaannya nggak jujur, itu bisa bikin hubungan apapun jadi rusak. Mau itu temenan, pasangan, atau bahkan rekan kerja. Dan bohong itu bukan cuma soal fakta loh. Kadang mereka juga nyembunyiin perasaan, berpura-pura, atau ngomong setengah-setengah biar kita mikir hal yang salah. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, kok dia beda ya antara omongan dan tindakannya? Nah, itu udah lampu kuning banget. Tapi ingat juga ya, jangan buru-buru ngejudge. Coba aja ngobrol dulu, cari tahu alasannya. Siapa tahu masih bisa dibenahi. Tipe ini nih, bahaya tapi kadang nggak kelihatan. Mereka bisa banget bikin kita merasa bersalah. Padahal sebenarnya mereka yang salah. Pernah nggak kalian ngalamin momen kayak gitu? Yang bikin kalian mikir, apa gua yang salah ya? Padahal nggak juga. Orang manipulatif itu biasanya tahu cara mainin kata-kata, cerita, bahkan perasaan kita buat kepentingan mereka sendiri. Makanya, penting banget buat punya radar peka, dan gak gampang percaya sama orang yang terlalu pintar ngomong. Kalau kalian pernah terjebak sama orang manipulatif, cerita dong di komentar, biar kita bisa saling belajar bareng. Yang satu ini biasanya suka nyebelin. Apa-apa harus sesuai mau dia. Nggak peduli kita nyaman atau enggak. Mereka itu suka banget ngatur-ngatur. Bahkan hal kecil sekalipun. Bikin kita serasa hidup dalam aturan mereka. Ada yang pernah deket sama orang kayak gini? Yang kalau nggak nurut dikit aja, langsung marah atau ngambek. Padahal, hubungan yang sehat itu butuh kerjasama. Nggak bisa satu pihak doang yang pegang kendali. Kalau kalian mulai ngerasa kayak gini dalam hubungan, coba pelan-pelan bangun komunikasi yang sehat. Jangan diem aja. Nah, itu dia 5 tanda-tanda yang harus kita waspadai kalau berurusan sama orang-orang yang bisa-bisa malah bikin kita rugi.
Gimana? Ada yang relate? Atau kalian punya pengalaman sendiri soal hal-hal kayak gini? Tulis dong di kolom komentar. Kami pengen banget dengar cerita kalian. Ingat ya, dalam hidup kita pasti bakal ketemu macam-macam orang. Tapi kalau kita bisa lebih peka dan bijak, kita bisa milih mana yang layak buat kita deketin dan mana yang mending kita jaga jarak. Thank you banget udah nonton sampai habis. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh dong kasih like, share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya, tetap bijak dalam berinteraksi, dan jangan pernah lelah buat jadi orang baik. Selamat menjalani hari kalian, semangat terus, dan sampai jumpa di nasihat praktis berikutnya.